Di industri 4.0 ini sangat juga mempengaruhi perilaku ya terhadap paham radikal terorisme itu. Kelompok-kelompok radikal ini bisa mempengaruhi orang dari pintu ke pintu. Karena mereka kan melakukan kegiatan itu seperti itu. Bukan di dalam forum terbuka, bukan di ini tertentu. Ini perlu disadari oleh masyarakat kita. Nah, kemudian kemarin itu kita kegiatan menutup tahun di 2020 ini ya. Nah, itu di bidang penelitian. Pak Akije, silakan disampaikan apa saja yang dilakukan di bidang penelitian itu, lalu outputnya seperti apa gitu Pak Akije. Monggo Pak. Baik, silakan Pak Ketua Ibu, teman-teman semua. Penelitian bidang penelitian ini yang terakhir baru dilaksanakan akhir Oktober ya. Oktober. Memang dari BNPT orientasi dari penelitian adalah dalam upaya memetakan potensi radikal terorisme di masing-masing provinsi. Jadi semuanya ada blueprint. Jadi penelitian yang sekarang adalah hasil dari penelitian yang sebelumnya. Biasanya dari penelitian dilakukan itu ada policy brief. Artinya ada hal-hal masukan-masukan yang kita sampaikan kepada BNPT yang kemudian itu menjadi kebijakan untuk program selanjutnya. Sebagaimana Pak Ketua katakan tadi, Lampung pernah memperoleh peringkat sekian ya Pak ya, 30-an sempat, kemudian turun 16 ya, 31, kemudian 16. Ya memang kalau melihat dari data penelitian BNPT untuk Lampung, untuk 2017 potensi radikal itu sedang mengarah kuat karena di atas 50, 55 sekian persen. Nah terbaru yang bidang kita kemarin di 4 daerah, 2 urban dan 2 rural, perkotaan dan pedesaan, hasil dari 400 responden tersebut itu Lampung 10% sekian. Artinya ini bisa turun lagi nanti Pak Ketua. Dari 55 kemudian sekarang 10. Artinya terhadap pemahaman, kemudian sikap dan tindakan terhadap kebinekaan untuk Lampung termasuk tinggi. Hasil penelitian kita ya. Hanya saja karena tahun ini terkait dengan penelitian penguatan kebinekaan dan literasi dalam upaya pencegahan terorisme di level provinsi, terkhusus di Lampung. Nah hanya saja untuk Lampung ini sebenarnya belum dibuka sih, tapi nggak kita buka ya, karena kita harus lapor dulu ke sana. Kita udah ngelapor, kemudian nanti ada apa namanya itu diseminasi, tapi nanti di Bali rencananya seluruhan. Tapi untuk Lampung memang perilaku literasi digital memang termasuk rendah, 68 sekian dari responden. Artinya ketika menerima informasi untuk proses menelaah, untuk proses mengcompare, membandingkan, memvalidasi, itu termasuk kurang. Jadi banyak itu masyarakat kita kontennya belum tahu kebenarannya, udah belum verifikasi langsung share gitu ya. Jadi memang yang kita untuk perilaku perilaku digital, memang kita memetakan yang membaca keseluruhan itu berapa persen, kemudian yang baca sebagian itu berapa persen, yang nggak baca langsung share itu berapa persen. Itu semua perilaku itu kita teliti. Nah kebetulan kita kemarin penelitian itu beda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu masih manual, tapi sekarang adalah mobile survey. Jadi survei melalui Android. Jadi pada saat di situ diwawancara, di situ juga langsung terrekod. Jadi langsung. Jadi memang sekarang ini sudah canggih karena temanya juga sesuai kan, digital dan digitalisasi. Dan kemarin kita juga memang prosesnya yang turun ke lapangan itu ada enumerator. Jadi enumerator itu yang mengambil data-data di lapangan, kemudian menginput data tersebut, kemudian kita validasi juga, dan kemudian langsung nanti kita rekap. Dan sudah kita berikan ke BNPT terkait hasil dari
pembiayaan kita tahun ini. Intinya dari hasil penelitian itu kemudian bisa menjadi treatment apa yang harus dilakukan nanti di 2000 tahun mendatang gitu ya. Iya, dan penemuan kita salah satunya adalah untuk generasi X, ada 3 generasi sebenarnya. X, kemudian generasi milenial, generasi Z, itu memang rata-rata untuk potensi radikal dalam hal pemahaman ya, dalam pemahaman itu memang lebih banyak didominasi laki-laki dan di daerah urban, artinya daerah perkotaan. Gitu. Maka rekomendasi kita salah satunya adalah untuk kegiatan selanjutnya memang diorientasikan kepada orang-orang perkotaan dan laki-laki yang diutamakan. Itu potensinya lebih tinggi dari perkotaan gitu ya? Iya, ya mungkin karena informasi itu. Karena kan kita melihat perilaku digital itu kan salah satunya adalah konten, melihat tokoh yang ceramah, kemudian lebih fokus ke siapa tokoh-tokohnya, itu kan mempengaruhi sekali. Jadi kasus kemarin kan yang di mana tuh Ali Jaber itu kan karena pengaruh dari video misalnya. Nah itu adalah perkotaan. Itu hasil sementara, tapi kita belum tahu secara keseluruhan untuk di Indonesia kita belum tahu. Karena ini kan lagi dibahas oleh BNPT bagaimana keseluruhan. Belum tentu daerah lain mungkin bisa aja perempuan yang lebih dominan kan gitu. Kita nggak tahu, belum dieksplor, belum didesinasi. Jadi pemirsa Kupas Televisi, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Abdul Qadir Jailani, ya, Kabid Penelitian FKPT Provinsi Lampung. Jadi memang perkembangan teknologi ya di industri 4.0 ini sangat juga mempengaruhi perilaku ya terhadap paham radikal terorisme itu. Nah, maka memang kaitan dengan penggunaan Android juga perlu pendampingan dari orang tua, kaitan apalagi dengan konten-konten mungkin tentang keagamaan, supaya tidak salah dalam menangkap pesan, ya kan? Pesan dari para penceramah yang tentunya perlu itu ada pendampingan dari orang tua, sehingga anak-anak dalam menerima atau mengkonsumsi konten itu adalah konten-konten yang memang konten-konten yang sudah terverifikasi. Gitu ya, jangan sampai kemudian konten-konten itu justru memprovokasi yang mengarah ke radikal terorisme itu. Dan kemudian dalam upaya pencegahan radikal terorisme, ya ini juga bukan hanya tugas kita saja FKPT, bukan hanya tugasnya kepolisian, bukan hanya tugasnya pemerintah, tapi adalah tugas kita bersama semua komponen anak bangsa, gitu ya. Bagaimana kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kita tetap hidup damai, hidup rukun di negara kita ini, negara yang kita cintai bersama ini. Nah, selain dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme di masa pandemi, nah FKPT juga kita melakukan kegiatan juga bagaimana dalam upaya mengedukasi ya dan mencegah penyebaran virus COVID-19 ini gitu. Nah, mungkin Pak Ketua bisa diceritakan kegiatan apa yang kita lakukan dalam rangka juga memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Monggo Pak Ketua. Terima kasih Pak Otang. Dalam rangka dalam suasana COVID saat sekarang ini, kita perlu waspada. Pertama, waspadanya kenapa? COVID ini kan menyuruh masyarakat di rumah saja. Nah, ini agar masyarakat juga mewaspadai dengan kondisi yang di rumah saja ini. Karena apa? Karena yang kelompok-kelompok radikal ini bisa mempengaruhi orang dari pintu ke pintu. Karena mereka kan melakukan kegiatan itu seperti itu, bukan di dalam forum terbuka, bukan di ini tertentu. Mereka memasukkan ajarannya di mana misalkan dengan kondisi orang di rumah gampang untuk ditemui, gampang untuk dipengaruhi gitu. Terus mereka juga mengajarkan juga
bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Misalkan gunakan masker, ke masjid dilarang. Nah ini momen-momen ini yang dimanfaatkan beliau. Ya, dilarang ke masjid, nah dia putar balikkan lagi. Nah, dia timbulkan pertentangan. Membuat isu-isu yang mengacaukan. Iya, gitu ya, yang Pak mengacaukan. Ketua, Ya kan, ini nggak boleh. Terus misalkan lagi, ya salaman kita jangan pegangan, ya kan ya. Dia kan melarang itu. Ya, pemerintah dalam ini membatasi itu, jangan bersentuhan maksudnya, jaga jarak maksudnya. Tapi diputar balikkan sama mereka, termasuk orang mau niat ke masjid misalnya untuk sholat ibadah, ya kan dulu katakanlah jarak perorangan orang bersolat saja itu dempet, sikunya ini saling bersentuh lah. Tapi sekarang kan dibatasi dengan protokol kesehatan. Nah, niat baik itu untuk mencegah COVID menyebar, justru dimanfaatkan mereka untuk menimbulkan pertentangan, menyalahin si pemerintah yang togut menurut mereka itu gitu. Nah, ini yang kita perlu waspadai bahwa mereka memanfaatkan peluang-peluang di mana kita umat Islam membatasi untuk mencegah COVID. Tetapi sebaliknya mereka memanfaatkan momen itu untuk menimbulkan pertentangan. Agar apa? Agar kita mengikuti ajaran mereka. Sehingga kalau udah ajaran mereka masuk, ya kita pun akan mudah dipengaruhinya untuk ke tahap-tahapan berikutnya. Ini yang perlu kita waspadai. Tapi yakinlah bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan lain-lain. Itulah yang paling efektif untuk kita lakukan sebagai agama apapun itu. 3M ya, Ketua ya. Itu harus pedoman yang harus dilaksanakan. Dan jangan ada pengaruh-pengaruh ajakan-ajakan justru yang menjelek-jelekan. Ini kita kelemahan kita khususnya di kampung-kampung ini mudah dipengaruhi, dimasuki ini. Mereka kalau sudah mengeluarkan ayat-ayat karena menurut kita masuk akal, oh bagus dia, nah, kita ikuti. Nah ini yang salah gitu. Hendaknya masyarakat kalau ada hal-hal orang-orang yang mengajak, mempengaruhi dan lain sebagainya, lapor ke pihak keamanan setempat. Kita punya RT RW, kita punya Babinsa, Babin Kamtibmas. Nanti biar mereka yang memantau untuk gerakan-gerakan apa yang akan terjadi. Jangan nanti setelah ditangkap baru kita menyesali, oh tetangga kita kenapa ditangkap, kan seperti itu. Padahal mereka merupakan jaringan-jaringan yang ditangkap untuk jangan makin memperlebar ajaran radikal tersebut. Seperti itu Pak. Ini perlu diinikan. Saya sangat berharap jangan justru kelompok radikal mencari keuntungan di balik COVID ini, karena dia memutarbalikkan fakta. Tadi yang menyalahkan ini, yang tadinya ke masjid dilarang misalkan. Jadi intinya kalau menyimak tadi disampaikan Pak Ketua itu, artinya di masa pandemi ini dengan ekonomi sekarang mengalami kemerosotan gitu ya kan, karena pandemi ini kan berdampak ke berbagai sektor gitu. Ternyata sel-sel teroris juga ini malah bergerak juga, ya. Berkembang gitu ya. Berkembang, mereka coba menyebar bibit-bibit ketakutan di tengah masyarakat gitu ya. Artinya ini masyarakat kita ini harus bijak supaya setiap konten ya seperti tadi itu, apalagi yang berbaur dengan informasi lewat media sosial, supaya betul-betul terverifikasi. Nah, kemudian pemirsa Kupas Televisi, sebagaimana tadi saya sampaikan, ini dari teman-teman di FKPT tidak hanya konsentrasinya dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme di Provinsi Lampung. Kita juga dalam setiap kesempatan kita juga selalu mengingatkan tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan itu secara ketat, supaya kita semua tetap bisa beraktivitas, tetap produktif di masa pandemi dengan tetap memperhatikan 3M, mengenakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Begitu ya Pak Ketua ya? Iya. Menjaga jarak. Dan beberapa waktu sebelumnya FKPT juga aktif melakukan sosialisasi
sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang memang pentingnya menerapkan protokol kesehatan itu. Kemarin kita lakukan kegiatan bulan berapa ya Pak Ketua? Kita sudah melakukan itu Pak, bagi-bagi masker waktu itu, membagi-bagi sembako untuk kelompok-kelompok yang ekonominya terpengaruh lah akibat dari COVID ini. Dan kita juga berharap ini kepada masyarakat, yang kita harapkan adalah tetap menjaga protokol kesehatan tadi Pak. Memang dalam hal ini agak terganggu ekonomi khususnya ini, tetapi ekonomi itu saat sekarang tetap bisa dilakukan Pak, tetap bisa dilakukan dan tidak dibatasi di dalam arti mempedomani protokol kesehatan itu sendiri. Karena kalau tidak seperti itu maka dampak COVID ini makin besar dan kepada yang lain-lain juga akan terkena imbasnya. Ini perlu disadari oleh masyarakat kita untuk mempedomanilah, melaksanakanlah. Jangan kondisi sekarang yang terjadi adalah masyarakat sudah mulai banyak mengabaikan, menganggap biasa, sementara serangan COVID luar biasa, nggak mau berhenti dia Pak. Ini yang perlu diwaspadai sehingga apa, ekonominya bagus, kesejahteraannya baik, ya kan. Masa-masa pandemi COVID yang sekarang kita ini, ya kita cegahlah sampai vaksinnya nanti 2021 yang katanya oleh pemerintah akan diberikan. Mudah-mudahan segera bisa terwujud gitu ya Pak Ketua ya. Terwujud lah untuk sehingga kita semua bisa beraktivitas normal gitu ya. Ya. Oke, terima kasih nih Pak Ketua, Pak Sekretaris dan para kabid. Tidak terasa kita sudah ngobrol 1 jam lebih ya tentang kegiatan FKPT Provinsi Lampung. Nah pemirsa Kupas Televisi, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasannya urusan masalah pencegahan paham radikal terorisme ini adalah urusan kita bersama. Bagaimana kita hidup kompak, berdampingan, damai di negara yang kita cintai bersama ini. Tidak hanya urusan FKPT, kepolisian, pemerintah, tapi semua komponen masyarakat kita bekerja sama bahu-membahu menciptakan suasana aman dan damai. Demikian dari saya Donald Hari Sihotang. Kita ketemu lagi di talkshow berikutnya dengan para narasumber yang menginspirasi dan luar biasa. Salam.